Shalom, umat Tuhan dimanapun berada, salam jumpa kembali melalui renungan harian yang diselenggarakan oleh Reset GKS Sampit untuk kita pada hari ini. Dan nas yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu, saudara umat Tuhan dimanapun berada, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan saya akan membacakan kepada kita satu ayat dari Yesaya pasal 25 ini. Saya mengambil pada ayat yang pertama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita, hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara, setiap kita manusia tentu mempunyai rencana-rencana dan keinginan dalam hidup, sehingga kita berambisi untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita tersebut. Akan tetapi saudara, kita perlu ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup kita manusia. Dan Tuhan sesungguhnya telah merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Tentu kita juga bertanya, jika demikian, apakah kita tidak boleh merencanakan segala rencana untuk masa depan hidup kita? Saudara, jawabannya boleh. Silakan. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita merencanakan apa yang terbaik, mengatur kehidupan kita. Tetapi di atas semuanya itu, kita perlu mengingat bahwa dalam segala apa yang kita rencanakan, di atas semuanya itu ada rencana Tuhan. Dalam Yesaya pasal 25 ini, Yesaya mengajak umat Tuhan pada waktu itu untuk menaikkan syukur dan memuji Tuhan atas keruntuhan yang terjadi pada Yerusalem. Dan ini sebagai akibat penghukuman Tuhan. Bahkan Yesaya mengajak seluruh rakyat untuk bersyukur, karena bukan hanya Yerusalem yang akan hancur, tetapi seluruh bumi akan dihancurkan oleh Tuhan. Mengapa ini terjadi? Dan mengapa ini dilakukan? Saudara, Yesaya melihat bahwa kemalangan yang terjadi itu disebabkan karena hukuman Allah. Karena melalui hukuman tersebut, maka semua orang akan menjadi sadar dan kemudian bertobat. Di balik kemalangan ada pemulihan yang akan Tuhan nyatakan. Hukuman menjadi langkah awal bagi pemulihan yang akan Allah wujudkan. Karena itu hukuman dipandang sebagai rencana pemulihan yang sudah dirancangkan Tuhan bagi kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa semua kita sudah mengimani bahwa hidup dalam kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan adalah hidup yang sangat indah, penuh sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam kesempurnaan. Karena kita hidup dalam rancangan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, semua terjadi tentunya dalam kendali Allah. Karena itu tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan yang saudara alami ataupun saya alami dalam hidup ini. Karena itu bila kita hanya memperhatikan kehidupan kita pada masa kini, lalu kita melupakan apa yang menjadi perbuatan dan karya Allah di masa lampau, serta kita tidak meyakini akan janji-janji Allah untuk masa depan kita, saudaraku, keadaan ini akan membuat kita semakin sulit untuk kita dapat memuliakan Allah, untuk kita dapat tetap bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Nas ini tentu mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita melihat bahwa hidup kita sesungguhnya apapun yang terjadi, yang kita alami dulu, kini, bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita tahu bahwa hidup kita hidup dalam rancangan Tuhan. Karena itu ketika kita sudah memilih untuk hidup dalam rencana Tuhan, maka jangan pernah takut. Tetaplah setia. Tetaplah iring Tuhan dalam hidup kita apapun yang terjadi. Karena rancangan Tuhan merupakan rancangan yang terbaik yang Ia berikan dalam kehidupan kepada umatnya, termasuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kiranya tanpa ragu kita senantiasa meyakini bahwa hidup kita ini adalah rancangan-rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa hidup kami sesungguhnya ada dalam rancangan Tuhan. Kami yakin percaya apapun situasi dan keadaan yang kami alami, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan Maha Hadir, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami tidak menjadi takut dan khawatir, sebab hidup kami sesungguhnya ada dalam rancangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kini dan selamanya dalam pengasihan. Amin.